just one big family, family. You're my sister, just one. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other, you and me and you, we are one. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sehat semuanya. Ini ada Alivia, ada Insan, ada Baik, ada Sabrina, ada Diva, ada Naufal. Ya, alhamdulillah ya, teman-teman. Makasih nih udah tepat waktu gitu ya. Dipertahankan di setiap kelas, diusahakan untuk tepat waktu gitu ya, biar ilmunya semakin berkah. Gitu. Embun juga nih sudah gabung. Oke, nah karena kakaknya sudah hadir, kemarin tuh di yang kalian isi ya tentang evaluasi kita belajar ini banyak yang bilang, ayo dong Kak, jadi tepat waktu aja belajarnya, jangan nungguin yang telat-telat gitu. Oke, untuk membuktikan, untuk menjawab evaluasi tersebut, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, semoga Allah berkahi pembelajaran hari ini, semangat terus, semangat lagi, semangat mulu gitu ya. Pokoknya semangat gitu. Oke, silahkan Kak Roy. Nih Kak Roy sudah hadir. Silahkan Kak Roy untuk memulai belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar geografi kembali. Semoga teman-teman masih diberi kesehatan, masih dikasih semangat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap fokus belajarnya. Nah, langsung aja ya kita mulai belajarnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dilancarkan dan semoga ilmu yang didapat hari ini berkah. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita udah bahas soal hari ini kita bakal udah muncul belum teman-teman? Share screen-nya udah muncul belum? Udah Kak. Udah Kak. Udah ya. Hari ini langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Kita bahas soal yang pertama, karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah apa teman-teman?
B, Kak. Ntar dulu ya. Share. Oke. Jadi kalian udah megang kan ininya apa namanya? Kita hari ini soal pertama dia adalah upaya pelestarian apa? Pelestarian tanah. Nah, upaya pelestarian tanah itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada secara vegetatif, sama yang kedua ada secara mekanik. Kalau secara vegetatif apa aja teman-teman? Kalau secara vegetatif yang pertama ada crop rotation atau crop rotation apa? Rotasi tanaman. Nah, kalau crop rotation atau rotasi tanaman ini dia menggambarkan bahwa upaya untuk pelestarian tanah itu adalah dengan melakukan rotasi pada penanamannya atau pada lahan yang ditanam. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan musim. Misalnya seperti apa? Ketika musim kemarau, ketika musim hujan, maka suatu lahan pertanian dengan air yang banyak itu biasanya digunakan untuk pertanian padi. Nah, nanti akan digilir nih ketika dia musim kemarau. Dia digantikan dengan tanaman lain yang dia membutuhkan sedikit air. Contohnya gimana? Misalkan di daerah Jawa nih ada suatu wilayah yang dia ketika musim kemarau, musim penghujan, petaninya dia menanam padi. Tapi ketika dia musim kemarau, padi tadi digantikan dengan jagung. Ketika musim penghujan lagi akan digantikan dengan padi lagi. Nah, itu disebut dengan rotasi tanaman. Tujuan dari rotasi tanaman ini untuk apa? Dia untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kenapa sih dia tujuannya untuk mempertahankan kesuburan tanah? Karena itu berhubungan dengan permeabilitas atau kemampuan tanah dalam menampung air. Terus yang kedua ada apa lagi? Ada apa? Ada crop rotation, kemudian ada contour farming. Nah, kalau contour farming dia adalah upaya pelestarian tanah dengan menanam vegetasi sejajar dengan garis kontur. Ini tujuannya untuk apa? Tahu kan teman-teman garis kontur? Kemiringan lereng. Ini tujuannya untuk apa? Halo? Halo? Tujuannya untuk apa? Contour farming. Nih, dia menanam sesuai dengan sejajar dengan garis kontur atau garis kemiringan lerengnya. Jadi, tujuannya untuk memperkecil atau mencegah terjadinya apa? Terjadinya erosi tanah ya. Nah, terus ada apa lagi? Kalau contour farming contohnya gimana? Pertanian di Bali disebut dengan apa? Nah, pertanian subak di Bali itu dia menerapkan sistem contour farming di mana dia menanam padi itu sesuai dengan kemiringan lereng atau yang ada di situ, kemiringan lereng daerah atau wilayah tersebut. Terus yang ketiga ada terasering. Tunggu sebentar ya.
Nah, ada terasering. Kalau terasering dia di mana nih terasering? Pembuatan teras-teras yang ini loh, untuk mengurangi panjang lereng bukan, Kak? Ya, dia adalah pembuatan teras di sepanjang lereng ya. Tujuannya untuk apa? Dia sama tujuannya untuk dengan kontur farming. Dia untuk mencegah terjadinya erosi dan menahan si tanaman. Kalau secara mekanik apa nih? Kalau secara mekanik, upaya pelestarian tanah itu dilakukan ketika si tanah sudah mengalami kerusakan. Misalnya apa? Ada yang namanya reboisasi atau penghijauan kembali daerah tanah yang daerah lahan atau tanah yang mengalami kerusakan. Terus ada apa lagi? Kalau secara mekanik ada apa lagi? Ada apa lagi teman-teman? Pembuatan drainase betul nggak, Kak? Pembuatan drainase. Drainase apa nih? Ada yang namanya sengkedan. Terus ada apa lagi? Pembuatan saluran di sepanjang kontur bukan, Kak? Supaya bisa ngisi persediaan air gitu. Ya, itu disebut juga dengan pembuatan apa? Saluran kontur. Pembuatan embung di bagian saluran air, bukan? Ya, dia pembuatan embung atau saluran air itu, embung itu sama dengan penampung air ya. Dia pembuatannya ini dilaksanakan di bagian lembah. Biasanya ini di daerah yang memiliki kontur yang sangat curam. Dia biasanya dibuat di daerah Pegunungan gitu. lembah. Nah, kita kembali ke soal nih. Upaya pelestarian itu ada secara vegetatif, ada dan secara mekanik. Nah, dia karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan rotasi tanaman pada budaya pertanian berkelanjutan adalah dengan gimana? Jadi ini rotasi tanaman tadi, dia secara mekanik apa-apa nih? Dia secara mekanik apa secara vegetatif? Vegetatif. Ya, rotasi tanaman ini dia secara vegetatif. Nah, terus ini sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ada apa aja? Sifat fisik tanah ada apa aja? Ada warna tanah, terus apa lagi? Ada permeabilitas. Suhu tanah. Tekstur tanah.
struktur, tekstur ya. Terus ada apa lagi? Suhu tanah. Itu fisik bukan? Oke, kita tarik dulu ya. Tanah pedosfer. Pelapukan. Sedimentasi. Pengendapan, pengendapan air laut, degradasi lahan, degradasi lahan, degradasi lahan, bencana alam. Nah, nih jadi ciri fisik tanah, sifat-sifat fisik tanah itu yang pertama ada warna tanah. Jadi setiap tanah itu memiliki warna yang berbeda-beda. Faktornya apa? Faktor yang menyebabkan tanah itu berbeda-beda, yaitu apa? Kandungan senyawanya. Contohnya adalah kandungan Fe atau ferrum atau zat besi. Semakin banyak zat besi pada tanah, maka warna tanah itu akan semakin gelap apa semakin terang? Semakin gelap. Terus ada batas horizon, ada struktur tanah. Kalau struktur tanah itu adalah pengklasifikasian debu dan liat atau lempung. Terus yang ketiga ada struktur. Kalau struktur itu ada granular, ada tiang, ada prisma. Terus ada drainase tanah. Kalau drainase tanah ini adalah kemampuan tanah dalam menyerap air yang dia berada di dalam, yang berada di atas permukaan tanah tadi. Nah, drainase tanah ini disebut juga dengan permeabilitas. Terus ada konsistensi tanah. Kalau konsistensi tanah itu dia berhubungan dengan kepadatan tanah si tanahnya, maka tanah tersebut akan semakin padat. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kadar air di dalam tanah. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya yang mana nih? Karakteristik fisik tanah yang terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah yang tadi crop rotation untuk apa? Untuk mempertahankan kesuburan tanah. Mempertahankan kesuburan tanah, dia membutuhkan apa? Untuk menjaga
Kelembapan. Sistem perairan tanah. Nah, sistem perairan tanah atau drainase tanah tadi disebut juga dengan permeabilitas. Jadi jawabannya yang D. yang D. Ya, yang D jawabannya. Next, nih. Selama El Nino terjadi, produktivitas perikanan di Peru dan Ekuator cenderung menurun. Sebab El Nino menyebabkan banjir di Peru dan Ekuator. Benar nggak? Benar. Yang mana yang benar? Pernyataannya. Ini udah ya? Udah dicatat ini? Udah, Kak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Ekuator sama Peru dia berada di daerah mana? Berada di daerah Amerika bagian utara. Ada El Nino, terus adalah La Nina. La Nina. Kalau El Nino gimana teman-teman? Kalau El Nino ini dia adalah peningkatan Suhu muka laut. ya suhu muka laut. Di mana? Di daerah Sekitar Pasifik. ya, di daerah Tengah. Pasifik Tengah dan Timur. di timur. Nah, kalau peningkatan suhu muka air laut di daerah Pasifik Tengah dan Timur, maka wilayah yang mengalami kekeringan di daerah mana? Nih, dampak kan El Nino ini dia peningkatan suhu muka air laut di daerah Pasifik Tengah dan Timur. Kalau peningkatan suhu muka air laut di daerah Pasifik Tengah dan Timur itu dia meningkatkan apa? Peningkatan suhu akan meningkatkan tingkat penguapan atau evaporasi. Kalau tingkat penguapan atau tingkat evaporasinya bertambah, maka apa? Curah hujannya semakin Kurang kah? Penguapannya tinggi, maka curah hujannya akan semakin tinggi. Tinggi. Ya, jadi El Nino itu dia menyebabkan daerah atau negara-negara di daerah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur itu mengalami musim Hujan. hujan. Nah, sedangkan di Indonesia dia kebalikannya, dia mengalami musim Kemarau. Nah, kalau La Nina dia kebalikannya dari si El Nino. Kalau La Nina dia penurunan suhu muka suhu muka air laut di Pasifik dan Timur. Kalau penurunan suhu muka air laut dia tidak memicu terjadinya apa? Tidak memicu terjadinya penguapan atau evaporasi, sehingga tidak menimbulkan uap air nih. Sehingga daerah-daerah di Pasifik Timur dan Tengah itu kayak Peru dan Ekuator dan Amerika itu mengalami musim kemarau, sedangkan di daerah
Indonesia atau di daerah Asia, dia mengalami musim penghujan. Kalau El Nino, daerah tempat terjadinya El Nino-nya dia mengalami musim penghujan, sedangkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kebalikannya dari La Nina, kalau La Nina di daerah yang terjadi La Ninanya dia mengalami musim kemarau, sedangkan wilayah di Indonesia dia mengalami musim penghujan. Nah, jadi nomor 2 gimana nih? Selama El Nino, produktivitas perikanan di Peru dan Ekuator cenderung menurun. Benar nggak? Benar. Benar. Jadi, El Nino itu negara-negara di Amerika, kawasan utara itu dia mengalami musim penghujan. Sedangkan Indonesia kalau El Nino tadi musim kemarau. Nah, biasanya El Nino ini ketika terjadi di Indonesia ditandai dengan musim kering yang panjang, sedangkan di negara-negara Amerika dia mengalami yang namanya hurricane atau tornado. Terus sebabnya nih, El Nino menyebabkan banjir di pesisir Peru dan Ekuator. Benar nggak? Tuh. Betul. Jadi pernyataannya betul. Sebabnya betul, pernyataan pertama betul, pernyataan yang kedua juga betul. Jadi jawabannya ini berhubungan apa enggak nih? Iya. Ya, berhubungan. Jadi jawabannya ya. A. Itu pilihan ganda Betul nggak ini. soalnya? Enggak. Nggak muncul ya? Sekarang soalnya ada belum? Udah ada belum soalnya? Udah, Kak. Udah. Oke, ini namanya gradien termal. Gradien termal itu hukum di mana setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, maka suhu akan mengalami penurunan sebesar 0,6 derajat Celcius. Rumusnya gimana gradien termal? T sama dengan temperatur sama dengan suhu tempat dikurangi 0,6 dikali ketinggian per 100, bukan, Kak? Ya, Tx atau temperatur X. Temperatur X ini dia temperatur yang dicari ya. Ya. Sama dengan temperatur awal atau TO dikurangi 0,6. Ntar dulu, ketinggian dibagi 100 kali 0,6 derajat Celcius. Terus susah lagi. Nah, ini dikurung. TO-nya berapa? 28. Ya, 28 ya. 28 dikurangi ketinggiannya 4.150 meter. 50 dibagi 100 dikali 0,6 berapa nih? 28 dikurangi 4,15 41,5 dikali 6 4 kali 6 24 28 dikurangi 24,9 jadi 3,1. Jadi jawabannya yang D.
Enggak sih. Iya, 3,1. jawabannya yang 3,1. Nah, ini biasanya ada dua tipe soal yang kayak gini. Teman-teman, ada dua tipe soal yang kayak gini. Langsung cuma ada satu. Ada juga ketinggiannya, misalkan suhu Jayapura yang berada di ketinggian 100 derajat, 100 meter, dia 28 derajat. Nah, ketinggian Jawijaya yang di 4.150 meter, berapa derajat? Nah, kalau misalkan ada dua ketinggian seperti itu, maka ketinggiannya dikurangi terlebih dahulu. Halo? Iya, Kak. Ini misal nih. Misal ini kota X. Kota X ini dia ketinggiannya berapa? Misalkan ketinggiannya berada di 500 mdpl. Suhunya berapa kota X? Misalkan suhu kota X itu 30 derajat. Derajat ya. Ya. 30 derajat Celcius nih. Nah, kota Y dia berapa dengan ketinggian, misalkan ketinggian kota Y ini 2000 mdpl. Nah, suhu kota Y berapa? Caranya gimana? Tadi kan setiap kenaikan 100 meter, suhu udara akan berkurang 0,6. Jadi, rumusnya adalah 30 atau TO dikurang, ini dikurang dulu, 2000 dikurang 500 kan? Karena temperatur awalnya berada di ketinggian 500. Kalau di soal tadi, ketinggian awalnya berada di 0 mdpl. Berarti 1500 dikurang dikali 0,6. 9 ya. 1500 per 100 ya. Ya. Jadi 15. 9 30 dikurang 9 sama dengan 21 derajat Celcius. Jadi kalau ada dua ketinggian, ingat ketinggiannya dikurangi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nih. Garis imajiner yang membatasi lapisan atmosfer terluar bumi dengan angkasa luar. D, bukan, Kak. Garis imajiner yang membatasi lapisan atmosfer terluar bumi dengan angkasa luar itu yang mana? Yang D, bukan, Kak. Yang D apa yang E? D. Aku jawabnya D. Iya, D. Ya, jadi jawabannya yang magnetopaus. Kalau yang planetary boundary layer ini apa? Rendah dari atmosfer yang dia memiliki karakteristik yang dipengaruhi langsung oleh karakteristik cuaca pada permukaan bumi. Jadi ini jawabannya yang D. Kita bahas atmosfer dulu nih. Itu
lapisan atmosfer ada berapa? Apa nih lapisan atmosfer? Ya, ada. Ada 5. Bumi nih. Ada 5. Yang pertama apa? Ini yang pertama, ini yang kedua, terus ini yang ketiga, ini yang keempat, sama ini yang kelima. Yang pertama nih ada apa nih? Yang pertama itu ada troposfer. Troposfer dia ketinggiannya berapa? 12 km. Ya, 0 hingga 12 km di atas permukaan bumi ya. Nah, karakteristik utama di lapisan troposfer ini dia apa? Yang pertama, tempat terjadinya Pembentukan cuaca awan. ya, terjadinya fenomena cuaca. Fenomena cuaca itu contohnya kayak gimana? Kayak hujan, awan, kemudian pelangi, awan. petir. Nah, ini semua terjadi di lapisan troposfer. Terus ada apa lagi nih di troposfer? Yang tadi yaitu terjadinya gradien termal, yaitu setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, maka suhu udara akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Itu terjadi di lapisan troposfer. Jadi lapisan troposfer ini mempengaruhi sekali tentang kehidupan manusia di permukaan bumi. Terus yang kedua ada apa? Ada stratosfer. Stratosfer dia memiliki ketinggian berapa? 15 sampai 50 kilo. Nah, ini 50. Lapisan antara troposfer dan stratosfer disebut juga dengan lapisan tropopause ya. Tropopause. Ya, tropopause. Nah, kalau stratosfer dia karakteristik yang paling dominan yaitu apa? Terjadinya terdapat apa? Terjadinya lapisan ozon atau disebut juga dengan lapisan O3. Nah, lapisan stratosfer ini dia adalah lapisan sebagai penyaring sinar UV. Jadi itu yang lagi musik kan itu di ini dulu ya, tolong. Nah, ada lapisan ultraviolet ya, lapisan stratosfer ini sebagai penyaring sinar ultraviolet. Terus di lapisan stratosfer ini juga dia sebagai tempat terjadinya apa? Tempat terjadinya aurora dan halo, tahu kan? Halo. Ya, halo matahari maupun halo bulan. Halo itu adalah lingkaran yang biasanya dia menyinari melingkari matahari maupun bulan. Itu adalah hasil pembiasan daripada partikel es pada awan cirrus. Nah, terus yang ketiga ada apa nih? Ada mesosfer. Ya, mesosfer. Kalau mesosfer dia karakteristik utamanya adalah sebagai tempat meteor terbaksan pelindung bumi. Tempat hancurnya meteor. Nah, kalau di lapisan
Troposfer dia terjadi gradien termal. Sedangkan kalau di stratosfer dia terjadi apa? Lawan dari gradien termal itu adalah terjadinya inversi temperatur. Inversi temperatur itu di mana setiap kenaikan dari permukaan bumi maka suhunya akan semakin bertambah. Kenapa nih di stratosfer terjadi inversi temperatur? Karena di lapisan ini ada lapisan O3. Lapisan O3 ini dia sifatnya menyerap sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet dari matahari ini juga bersifat panas. Maka oleh sebab itu dia semakin ke atas di lapisan ini akan semakin panas. Kemudian di mesosfer gimana? Di mesosfer dia sebagai tempat hancurnya meteor. Terus yang keempat ada termosfer. Kalau termosfer dia apa nih? Tempat ion gas memantulkan gelombang radio. Iya, di lapisan termosfer ini ada lapisan yang di dalam lapisan termosfer terdapat lagi sebuah lapisan yang dinamakan lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio atau satelit. Radio dan satelit. Kemudian yang kelima ada Eksosfer. eksosfer. Muncul nggak? Ya, jadi ini slide-nya muncul nggak? Slide-nya muncul nggak? PPT-nya. belum Kak. Enggak, Kak, belum. Nih udah. Udah. Ya, jadi yang kelima Eksosfer. yang kelimanya di sini aja lah. Yang kelima ada eksosfer. Kalau eksosfer ini dia merupakan lapisan terluar sama lapisan paling Panas. ya, lapisan terluar dan juga merupakan lapisan paling panas. Nah, ini adalah lapisan dari atmosfer. Jadi tadi yang nomor 5 jawaban, nomor 4 jawaban yang mana nih? D. Yang makne Paus. nomor 5. Erosi yang soalnya muncul lagi belum soalnya? Udah. Erosi yang terjadi pada wilayah pegunungan dan perbukitan dapat dimaknai secara positif sebagai proses Permajaan tanah. Iya, sebagai proses peremajaan tanah. Nah, jadi lapisan tanah paling atas biasanya itu sifatnya nggak subur lagi ya, dia udah kehilangan unsur haranya. Nah, ketika terjadi erosi, lapisan tanah paling atas ini mengalami proses apa? Pengikisan ya, proses pengikisan. Ya. Sehingga tergantikan oleh lapisan tanah yang paling bawah. Nah, itu lapisan yang paling bawah ini sebagai sebagai pengganti dari lapisan tanah yang atas yang dia udah nggak subur lagi. Nah, yang bawah dia sifatnya lebih subur dibandingkan yang di atas. Kenapa? Karena yang pertama nih lapisan tanah bawah itu dia belum terkena bahan-bahan anorganik kayak pupuk dan lain sebagainya. Terus jadi nomor 5 jawabannya yang mana tadi? Yang C ya? Ya. Permajaan tanah. Nomor 6 nih sekarang.
Tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Sebab tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat, sedangkan lempeng benua menujam ke bawah. Gimana nih? Benar nggak pernyataan yang pertama? Benar. Pergerakan lempeng nih, pergerakan lempeng ada. Jadi udah ya? Ini kan dulu. Halo? Udah dicatat? Iya, Kak. Udah ya? Fokus ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Fokus. Kita bahas pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng ada berapa? Ada? Ada 3 ya. iya 3. Yang pertama yang saling bertabrakan disebut juga dengan pergerakan lempeng apa nih? Konvergen. Ya, kalau pergerakan lempeng yang saling menjauh disebut Divergen. Ya, terus yang saling berpapasan kayak gini itu disebut dengan apa? Sesar mendatar. Sesar mendatar. Pergerakan lempengnya dulu. Transform. Nah, transform itu salah satu bagiannya adalah sesar ya. Oke, ini nomor 1 ya. Ini 1, ini 2, ini yang ketiga. Yang pertama tadi gerak secara divergen. Dari gerak divergen ini adalah pergerakan lempeng bertabrakan. Nah, gerak lempeng saling bertabrakan ini menyebabkan apa aja? Terbentuknya apa aja? Yang pertama, terjadinya gempa bumi. Gempa dengan skala besar. Terus yang kedua, memacu naiknya magma sehingga membentuk gunung api. Kemudian apa lagi? Terus yang ketiga, gerak lempeng secara konvergen, dia akan membentuk gunung laut. Kemudian akan membentuk apa lagi? Ditandai zona subduksi. Nah, ini adalah karakteristik atau ciri dari gerak lempeng secara divergen. Kalau secara konvergen, dia gimana? Yang mendekat. Yang saling bertabrakan. Yang saling menjauh nih, saling menjauh. Akan terbentuk apa? Bentuk mid ocean atau disebut juga dengan pematang samudra. Terus membentuk apa lagi? Gempa juga ya, dengan skalanya lebih kecil dibandingkan yang saling bertabrakan. Kalau bertabrakan dia lebih besar. Terus yang ketiga ada apa nih? Yang ketiga dia akan menimbulkan apa? Menimbulkan patahan. Yang ketiga ini apa nih, disebut apa? Nah,
Nah, pergerakan lempeng secara transform ini adalah pergerakan lempeng yang saling bergesekan. Ini saling menjauh, ini saling bertabrakan. Kalau gerak lempeng yang secara transform, dia menimbulkan patahan, terus tadi dia menghasilkan apa tadi? Menghasilkan sesar. Nah, ini adalah gerak divergen. Ini transform. Nah, ini kalau di gerak konvergen, daerah pematang samudranya itu di sini nih. Ini di sini. Nah, ini adalah daerah pematang tengah samudra atau daerah yang daerah samudra itu atau daerah perairan yang dia semakin meluas karena adanya gerak konvergen ini. Sedangkan kalau di divergen dia terjadi pergerakan secara tabrakan. Nah, daerah tabrakannya di sini nanti akan membentuk jalur pegunungan. Soalnya udah muncul lagi belum soalnya? Belum, Kak. Belum, Kak. Tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi. Benar nggak? Benar. Benar ya? Ya, Tumbukan lempeng menyebabkan lempeng benua terangkat, sedangkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Benar nggak? ya betul. Benar. Kenapa betul? Ini udah belum? Udah. Ya, kakak hapus ya. Iya. Kak. Tadi ada lempeng tuh, dia dibagi menjadi dua. Ada yang namanya lempeng benua dan lempeng samudra. Yang ungu ini adalah lempeng samudra, sedangkan yang kuning ini adalah lempeng benua. Benua. Nanti nah, ini adalah pergerakan atau tabrakan lempeng antara lempeng samudra dan lempeng benua. Skemanya seperti ini. Kita lihat bahwa lempeng samudra itu akan lebih menunjam ke bawah dibandingkan dengan lempeng benua. Kenapa? Karena berat jenis dari lempeng samudra dia lebih berat dibandingkan berat jenis lempeng benua. Kenapa lempeng samudra ini lebih berat? Karena mayoritas dari batuan penyusun lempeng samudra adalah batuan basalt, sedangkan lempeng benua itu disusun oleh batuan granit, di mana batuan basalt memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan batuan granit. Oleh sebab itu, lempeng samudra itu akan berada di bawah permukaan laut, biasanya lebih dalam dibandingkan daripada lempeng benua. Sampai situ paham nggak? Insya Allah. Paham kan? Tadi kenapa tadi? Kenapa dia lebih lempeng samudra lebih menunjam ke bawah? Tadi kenapa? Masanya lebih berat. Ya, massa jenisnya lebih berat. Nah, daerah tabrakan kedua dari kedua lempeng ini di sini. Ini daerah ini. Daerah ini nih adalah yang nantinya disebut dengan apa? Palung laut. Nah, ini tuh adalah palung laut. Nah, palung laut ini merupakan terbentuk karena adanya tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra.
permukaan lempeng samudera dan lempeng benua dapat membentuk gunung api dan pegunungan di permukaan bumi laut. Permukaan lempeng menyebabkan lempeng. Ya, ini jawaban yang pertama benar nggak? Benar ya tadi. Terus yang kedua benar juga ya. Berhubungan nggak? Ya Kak, benar. Iya. Benar. Berhubungan apa enggak? Berhubungan. Enggak. Dia tidak berhubungan. Jadi kalau tidak berhubungan, jawabannya yang B. B. Selanjutnya nomor 7. Bukti bahwa benua saat ini di permukaan bumi berasal dari benua Pangea yang mengalami pemisahan. Yang mana nih? Yang B bukan Kak. Yang mana? Yang B bukan Kak. B. Bukti bahwa benua yang saat ini berada di permukaan bumi ini berasal dari benua Pangea yang mengalami pemisahan. Yang mana jawabannya? Ini berhubungan dengan teori pergerakan lempeng. Jadi dalam teori pergerakan lempeng pada awalnya permukaan bumi hanya terdapat satu benua dan satu dengan benua Pangea. Sedangkan samuderanya disebut dengan Pantalasa. Oke, kita bahas lagi. Nah, jadi pada awal terbentuknya bumi, benar ya, terdapat satu benua yang dia disebut dengan benua Pangea. Nah, benua Pangea ini benua Pangeanya, dia akan terbagi menjadi dua dulu. Terpecah karena pergerakan lempeng tektonik, dia terbagi menjadi dua benua, yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Yang atas, yang bagian utara itu adalah benua Laurasia. Nah, benua Laurasia inilah yang akan menjadi cikal bakal bagi benua Eropa dan benua Asia. Iya. Nah, sedangkan yang di bagian bawah, jadi dari benua Pangea terbentuk terbelah atau mengalami proses pergerakan menjadi dua, Laurasia dan Gondwana. Nah, benua Gondwana ini dia merupakan cikal dari benua Amerika bagian selatan, kemudian benua Afrika dan Australia. Ya. Tadi gimana tadi? Jadi pada awalnya hanya terdapat satu benua, yaitu benua Pangea. Benua Pangea mengalami proses pergerakan membentuk dua benua, Laurasia dan Gondwana. Benua Laurasia akan membentuk benua apa? Terpecah menjadi benua Eropa dan Asia serta Amerika bagian utara. Jadi Laurasia, Amerika bagian utara, Eropa dan Asia. Sedangkan yang Gondwana terbelah menjadi apa? Australia, Afrika, dan Amerika bagian selatan. Nah, bukti nyatanya apa? Bukti nyatanya kalau hanya terdapat satu benua pada dahulu kala itu adalah kesamaan garis pantai antara Afrika Timur dengan Amerika bagian barat. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Jawabannya yang? Yang B Kak. Ya, jadi jawabannya yang B ya, kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi garis pantai. Gejala pasca vulkanik yang benar adalah
Jadi dalam dalam erupsi gunung api ada dua kegiatan dulu, yaitu ada post vulkanik sama pasca vulkanik. Kalau post vulkanik dia sebelum terjadinya letusan, sedangkan yang pasca vulkanik dia setelah terjadi letusan. Ada apa aja kalau post vulkanik? Ciri-ciri dari gunung sebelum meletus itu apa? Sebelum meletus gimana nih ciri-ciri gunung nih kalau sebelum meletus? Yang pertama tentunya hewan dari permukaan dari atas gunung itu turun ke bagian bawah nih ya, ke bagian permukaan. Terus apalagi? Terus adanya suara gemuruh dari arah gunung. Nah, peristiwa post vulkanik atau peristiwa pasca vulkanik itu dia ada berapa nih? Kalau tadi yang sebelum vulkanisme itu ada kayak suhu sekitar gunung tiba-tiba meningkat, kemudian banyak dari hewan liar turun ke daerah permukaan, terus terdengar suara gemuruh. Nah, itu sebelum terjadinya vulkanisme. Setelah terjadinya vulkanisme atau setelah terjadinya ledakan yang pertama, dia akan membentuk geyser. Nah, geyser ini adalah sumber air panas. Terus pancuran air panas yang keluar dari dekat dengan gunung api tersebut. Terus ada air magdani. Sumber air magdani ini adalah air mineral yang biasanya bersifat panas dan juga biasanya mengandung banyak zat tertentu untuk menyembuhkan penyakit kulit. Terus ada menghasilkan gasnya ada fumarol. Ada formalol, ada movet, sama ada solvatar. Kalau fumarol, movet sama solvatar ini dia merupakan gas yang dikeluarkan setelah terjadinya erupsi. Kalau solvatar dia kandungan utamanya itu adalah belerang. Terus kalau movet dia mengandung gas asam arang atau karbon dioksida. Jadi jawabannya apa? Benar semua. Ya, jadi jawabannya benar semua. Jawaban benar semua yang mana? Yang E. Yang E ya. Nomor 9 nih. Pantai timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibandingkan pesisir barat Sumatera. Sebab daerah pesisir timur Sumatera sebagian besar merupakan dataran rendah dan rawa-rawa. Yang benar nggak nih? Salah. Kenapa salah? Pesisir timur Sumatera itu bukan Sumatera Timur, kan saya? Apa? Pesisir timur Sumatera itu bukan Sumatera Timur. Jadi kita buat dulu Pulau Sumatera ya. Cacanya ini Pulau Sumatera ya. Nah, Pulau Sumatera ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu pesisir timurnya di sebelah mana? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini itu pesisir. Yang sebelah sini pesisir timur. Terus yang sebelah sini pesisir barat. Nah, ciri-ciri pesisir timur gimana? Oke, kalau belum bisa menyimpulkan, gini deh. Yang sering terjadi tsunami daerah mana? Barat. Aceh. Barat apa Pesisir timur? barat. Barat. Contohnya Mentawai. Mentawai di mana Mentawai? Aceh.
Mentawai pesisir barat apa pesisir timur? Halo? Pesisir? Ya dong, yakin dong. Tadi udah benar tuh. Pesisir? Barat, Pesisir barat. barat, ya. Barat. Pesisir barat, kenapa dia lebih sering terjadi tsunami sama terjadinya gunung api? Ingat, 3 lempeng yang mengelilingi Indonesia. Ada lempeng apa aja? Pasifik, Eurasia, Eurasia, Pasifik, sama Indo-Australia. Di bagian barat pantai Sumatera, dia dilewati apa? Sirkum atau lempeng apa? Dia asalnya dari atas nih, dari daerah Eurasia, atas Eurasia ya. Dari daerah India kemudian ke bawah menuju daerah Sumatera, itu apa? Lempeng apa? Lempeng Indo-Australia, Eurasia. Eurasia. Nah, oleh sebab itulah daerah pantai barat Sumatera lebih banyak gunung api sama lebih banyak apa? Terjadi gempa bumi. Nah, ini kan berlanjut nih. Yang garis, anggap aja ini garis lempengnya ya. Ini garis lempeng ini dia berlanjut ke daerah mana? Ini Jawa ya. Daerah Jawa. Kalau di daerah Jawa, yang lebih landai daerah mana? Bagian yang lebih tenang perairannya adalah bagian Jawa bagian utara. Sedangkan kalau di pantai selatan, dia lebih banyak morfologi dari wilayahnya adalah gunung api, dan sama juga perairan pantainya dia lebih kuat gelombangnya. Itu karena dilewati oleh ini tadi pergerakan lempeng tadi. Nah, pertanyaannya adalah pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda tsunami dibandingkan pesisir barat. Jadi tadi apa? Benar salah nih? Salah. Sebab daerah pesisir timur sebagian besar merupakan dataran rendah dan rawa-rawa. Benar enggak? Benar. Jadi jawabannya yang salah benar yang mana? D. D. Benar yang D. Dodol. Next. Gelombang tsunami bersifat lebih destruktif. Destruktif di sini maksudnya lebih merusak nih ya, ketika menghantam pantai karena memiliki Amplitudo besar dan gelombang panjang. Gelombang panjang sama amplitudonya Besar. Amplitudo itu besar apa? Amplitudo itu apa sih? Tinggi gelombang. Iya, tinggi gelombang ya. Amplitudo gelombang itu amplitudonya besar sama gelombangnya panjang. Jadi jawabannya yang A. Gelombang zona neritik memiliki peran bagi kehidupan manusia karena zona neritik merupakan kedalaman laut itu dia dibagi menjadi berapa? Morfologi laut. Nah, ini adalah morfologi laut. Misalkan ini daratan ini
Nah, ini laut nih. Ini laut nih, ini daratan ya. Ini daratan, ini laut. Yang pertama ada apa nih di sini? Zona pasang surut. Yang pertama itu yang nomor 1 adalah zona pasang surut. Zona pasang surut disebut juga dengan zona apa? Litoral. Terus yang kedua, Neritik. yang nomor 1 itu adalah zona pasang surut atau disebut juga dengan zona litoral. Terus yang kedua itu adalah neritik. Neritik di kedalaman berapa? 200. Ya, 100 hingga 0 hingga 100 hingga 200 meter. Ciri-cirinya gimana? Dia masih mendapat sinar matahari masih Wilayah lautnya dangkal. banyak, terus banyak organisme, mulai dari tumbuhan hingga hewan. Nah, zona hasil laut ya, apa? Zona apa? Batial apa bisa? Batial. Ya, batial. Batial, kemudian yang keempat adalah zona Abisal. abisal. Terus yang kelima itu adalah zona hadal. Kalau zona batial dia masih menerima apa namanya kedalamannya berapa? 200 hingga 2000. Sampai 2000. 2000 ya, atau 2 km ya. Iya. Nah, dia masih menerima sinar matahari, cuma sinar matahari atau intensitas mataharinya lebih sedikit dibandingkan zona neritik. Terus hewan-hewannya hewan yang tinggalnya biasanya adalah jenis-jenis ikan aja, sedangkan tumbuhannya udah mulai berkurang. Kalau abisal itu adalah zona laut yang dia sama sekali sudah tidak mendapatkan sinar matahari, tapi masih terdapat apa namanya hewan yang tinggal di zona abisal ini, misalnya kayak hewan-hewan yang dia hidup di bagian pedalaman dari perairan. Contohnya ada apa? Jenis-jenis ikan tertentu ya. Terus kalau hadal ini merupakan bagian paling dalam dari sebuah morfologi laut. Biasanya di bagian hadal ini udah nggak ada kehidupan sama sekali dan biasanya didominasi oleh palung laut. Jadi ini jawabannya apa nih? Halo, ini jawabannya apa? Jadinya neritik memiliki peran penting karena laut dangkal yang memiliki potensi biotik yang tinggi. Biotik tinggi. Ya. Pada morfologi laut, zona laut yang kedalamannya lebih dari 2 kilo disebut Batial. Abisal. Oh, lebih. Yang udah lebih dari 2 kilo nih. BB. Abasial. Yang udah lebih dari 2 kilo apa? Abisal. Abisal. Tadi abisal dulu apa batial dulu? Batial dulu. Ya, jadi jawabannya yang A. Bisa. Abisal. Menurut ketinggiannya, karakteristik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api. Apa tuh? Kalau di daerah gunung api, dia berhubungan dengan Iklim. karakteristik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api adalah variasi iklim. Tipe iklim. Nah, ini sesuai dengan apa? Iklim apa? Iklim Junghun ya.
Nomor 14. Dampak negatif yang timbul akibat akibat apa nih? Coliform. Ya, akibat pengembalaan ternak skala besar terhadap kualitas air permukaan adalah meningkatnya bakteri. Ya, bakteri coliform ya. Bakteri coliform ini adalah bakteri yang dia berasal dari apa? Kotoran hewan ternak. Terus yang nomor 15 nih, kemarin udah di tanaman kurma dapat dibudidayakan dengan baik di wilayah tropis dan gurun. Sebab pertumbuhan kurma ditentukan oleh ketersediaan air. Mana? Benar nggak? Kurma dapat dibudidayakan di daerah tropis nggak? Teman, kurma bisa di daerah tropis nggak nih? Ada yang bisa bukan sih, Kak? Ya, bisa ya. Di daerah tropis dan di daerah gurun. Sebab pertumbuhan kurma ditentukan oleh ketersediaan air. Benar nggak? Lalu, yang pertama salah apa benar? Benar. Benar. Benar ya, tapi kalau kurma-kurma di wilayah tropis itu biasanya dia buahnya itu enggak sebagus yang di gurun. Pertumbuhan kurma dia ditentukan oleh ketersediaan air enggak? Enggak. Jadi jawabannya yang mana? Gimana nih? Apa nih jawabannya? Benar, salah. Benar, salah apa? C, Kak. C. Terus nomor 16. Kayu arang merupakan bahan bakar biomasa paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Sebab kayu arang dapat memberikan jumlah energi lebih tinggi daripada kayu bakar. Pernyataan yang pertama benar nggak? Iya, Kak. Oh, teman-teman. Benar, Kak. Iya, benar. Yang pertama benar. Terus yang kedua, benar apa salah nih? Energi yang dihasilkan dari arang itu lebih besar daripada kayu bakar. Juga benar, dia berhubungan. Jadi jawabannya yang setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Ini benar nggak? Benar. Nah, kita udah bahas ya ini ya. Minggu lalu, benar ya? Bahwa dalam persebaran flora dan fauna itu dia tersebar tidak merata. Nah, persebarannya ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Ada biotik, ada edafik atau tanah, terus ada topografi sama iklim. Sebab setiap jenis hewan dan tumbuhan memiliki habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Benar nggak? Benar ya? Benar-benar berhubungan. Ini udah ya? Oke, dihapus ya.
persebaran flora fauna. Nah, jadi faktor persebaran flora dan fauna tadi dijelaskan bahwa flora dan fauna yang ada di permukaan bumi ini dia tersebar tidak merata. Contohnya gimana ya tersebar tidak merata? Contohnya beruang kutub yang dia hanya bisa tinggal di kutub, nggak bisa tinggal di daerah khatulistiwa atau di daerah tropis. Terus apalagi misalkan kaktus yang hanya bisa tinggal bisa habitatnya di daerah gurun, dia nggak bisa kalau ditanam di daerah kutub utara, itu nggak bisa. Nah, faktornya ini apa aja? Faktor-faktornya itu ada BT. BT itu apa? Ada biotik, edafik, topografi, sama iklim. Kalau biotik, dia berhubungan dengan si makhluk hidup itu sendiri, persebarannya. Contohnya gimana? Contohnya ketika burung bermigrasi nih, sekerombolan burung bermigrasi, mereka melakukan persebaran karena faktor daripada si burung itu sendiri. Terus kalau edafik ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tanah. Nah, contohnya gimana? Contohnya tadi kayak kaktus yang hanya bisa tinggal yang hanya bisa subur di daerah gurun. Terus apalagi kalau edafik atau tanah ini dia lebih cenderung kepada kesuburan tanah, terus ketersediaan air dalam tanah dan lain sebagainya. Terus kalau topografi dia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ketinggian dan kemiringan lereng. Nah, contohnya nih, tanaman teh itu bisa dibudidayakan di daerah tinggi. Tanaman teh nggak bisa dibudidayakan dekat dengan pantai. Kelapa itu biasanya sulit untuk ditemukan di daerah-daerah tinggi. Biasanya kelapa itu ada di sekitar pantai atau dataran rendah. Terus kalau iklim dia berhubungan dengan banyak hal ya. Kalau iklim mulai dari curah hujan, terus apalagi temperatur atau suhu udara dan lain sebagainya. Jadi inilah kerja merata. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya? Iya. Nomor 18. Masalah yang muncul mana? Ketergantungan, kesalahan, kesamaan pengalaman, persaingan pengalaman, Jawabannya C bukan, Kak? Yang mana nih teman-teman jawabannya? Nih, benar nggak? Beban ketergantungan itu dipengaruhi oleh usia ya, usia non produktif atau usia 0 sampai 14 dan usia lebih dari 65 tahun dibagi dengan jumlah usia produktif. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan terus struktur penduduk muda. Struktur penduduk muda itu juga nggak ada hubungannya dengan kepadatan penduduk. Itu berhubungan dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Terus pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk tinggi, kemiskinan sempit, kepadatan tinggi. Jawabannya yang mana? C. Aku jawab C, Kak. Ya, yang C. Pengangguran, kemiskinan, sama kepadatan penduduk sangat tinggi. Belas nih.
kebijakan kependudukan utama di Indonesia, lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, bener nggak? Ini bener nggak? Halo, Halo. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. ini bener nggak nih? Benar, Kak. Benar, Kak. Benar. Benar, Kak. Benar. Terus yang kedua nih, bener nggak? Benar. Benar, benar. Benar. Urbanisasi dan transmigrasi penduduk. Benar. Ya, terus pendidikan dan kesehatan. Benar. Benar. Juga Ya. benar. Jadi Semua jawabannya ya benar. Semuanya benar. semua benar. Nomor 20. Angka kelahiran di wilayah perkotaan pada saat ini cenderung mengalami penurunan. Karena Kawinan menurun. no. Bukan ya, bukan yang A. Karakteristik masyarakat kota dia gimana? Udah berpikir rasional belum? Udah. Sudah. Jadi jawabannya yang B bukan sih? iya ya. Itulah kenapanya. Itulah kenapa banyak masyarakat kota itu yang dia menikah ataupun perkawinannya itu terjadi di usia-usia yang sudah dewasa. Jadi hal itu berhubungan dengan usia kawin pertama yang meningkat. Maksudnya usia kawin pertama yang meningkat ini, misalkan dulu usia kawin pertamanya 17 tahun nih udah nikah, terus lulus SMA udah nikah. Nah sekarang harus kuliah dulu nih baru bisa nikah. Nah itu adalah contoh dari usia kawin pertama meningkat. Jadi jawabannya yang B. Iya. Oke. Angka kelahiran nomor 21 ya sekarang. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah pedesaan. Kenapa? Sebenarnya tingkat pendidikan, benar nggak? Benar. Benar. Terus budaya setempat. Benar. Terus tingginya tekanan ekonomi, benar nggak? Benar. Benar, Kak. Terus eratnya hubungan kekerabatan, benar nggak? Benar. 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 Benar apa enggak? Tapi nyambung sama perkawinan gak sih? Dia punya hubungan nggak dengan perkawinan dini kalau Kayaknya eratnya enggak hubungan deh. kekerabatan? Enggak. Jodohin gitu bukan sih, Kak? Kalau hubungan kekerabatan Enggak. itu lebih kepada paguyuban ya. Iya. Masa dia mau pernikahannya antar satu generasi atau satu keturunan? Jadi jawabannya yang 1, 1, 2, 3. 2, dan 3. A. Ini udah habis. Sampai di sini nih mau tanyain nggak dari materi hari ini? Cuma 21 soal kan ya? Iya. Iya, Kak. Ya, ada yang mau tanyain nggak? Teman-teman? Halo?
Nggak ada ya? Enggak. Enggak, Ya Kak. udah. Kalau nggak ada, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembaliin ke Kak Desi. Kak Desi, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Roy atas materinya hari ini. Gimana teman-teman? Udah tercerahkan kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak diulang-ulang lagi ya materinya. Kalau nanti mungkin lupa-lupa bisa dicek lagi di YouTube ya. Link YouTube-nya nanti kalian cari aja kata kuncinya KTG X wujudin di situ ya. Nah, nanti sekarang kita istirahat dulu ya. Nanti kembali lagi jam 4, jam 16 ya untuk waktu Indonesia Barat. Berarti kalau Witanya jam 5 gitu ya. Di link yang sama ya. Jadi Soshum simpen tuh linknya. Kalau misalnya kakaknya belum nge-share dan segala macam, nah linknya tetap yang ini sama gitu ya, nggak ganti-ganti gitu ya. Karena yang jadi hostnya ada setia-setianya gitulah, jadinya linknya nggak berubah-ubah. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Roy. Kita akhiri dengan membaca Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Kak Roy dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak Roy. Terima kasih.